إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, kita adalah umat yang mulia, umat yang dituntun Nabi yang termulia, diutus untuk sekalian alam, penyenang kolbu, sahabat yatim dan fakir, obat jiwa yang usang, penerang jalan-jalan yang gelap oleh dosa, pemilik akhlak yang mulia, dan Nabi yang kakinya bengkak karena lamanya berdiri di sepertiga malam, sebagai tanda syukur, juga tanda sayangnya Nabi untuk umatnya, agar nanti syafaat Nabi insya Allah menyasar ke setiap umatnya yang bergelimang dosa dan salah. Dan kita umat yang lemah dan fakir amal ini, marilah sejenak mendengar sekilas riwayat Imam Al-Busiri, makhluk yang memiliki hati yang lembut, yang mencintai Nabi seakan melewati uang dan waktu. Nama lengkapnya adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Abdillah bin Sanhaj bin Hilal As-Sanhaji. Beliau lahir pada bulan Syawal 508H yang bertepatan pada tahun 1212 Masehi di Bahshim, sebuah desa yang terletak di wilayah Bahansa di sebelah barat Sungai Nil, Mesir. Menurut sebuah riwayat, beliau masih keturunan Barbar yang lahir di Dalas, Maroko, dari marga Bani Habnun, dibesarkan di Bushir, Mesir. Oleh karena itulah, beliau dijuluki dengan panggilan Al-Bushiri. Perjalanan hidup Al-Bushiri. Di bawah bimbingan orang tuanya, Al-Busiri tumbuh menjadi seorang yang gemar terhadap ilmu pengetahuan, menghafal Al-Quran, dan datang berkunjung kepada para ulama pada masanya untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Sehingga beliau menjadi seorang sastrawan dan penyair yang ulung. Kemahirannya di bidang sastra syair ini melebihi para penyair pada zamannya. Di samping itu, beliau juga ahli kaligrafi. Banyak karya kaligrafinya yang terkenal. Beliau mempelajarinya dari Syekh Ibrahim bin Abu Abdillah Al-Busiri. Kehebatan beliau membuat banyak para pelajar yang menimba ilmu kepadanya. Dalam seminggu, yang belajar ilmu kepadanya lebih dari 1.000 orang. Beliau disegani oleh masyarakat, bahkan para pembesar Mesir dan para tokoh penyair kagum akan kehebatan beliau. Kiprahnya dalam bermasyarakat menjadikan beliau ditunjuk oleh raja untuk menjabat sebagai Waliyul Hisbah, semacam institusi keagamaan. Hal ini membuktikan bahwa di samping beliau ahli dalam bidang sastra dan kaligrafi, beliau juga ahli dalam bidang ilmu syariah, karena jabatan Waliyul Hisbah harus dipegang oleh orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu fiqh dan lain-lain. Imam Al-Busiri juga pernah dilantik menjadi pejabat pemerintahan di sebuah daerah, namun beliau memilih untuk segera mengundurkan diri karena beliau khawatir jabatan pemerintahan dapat menjadikan dirinya bergelimang dalam kemegahan dunia. Bahkan beliau memutuskan untuk menjauhi pemerintahan dan raja dan memilih jalan hidup yang ditempuh oleh para sufi. Beliau hidup pada suatu masa transisi perpindahan kekuasaan dinasti Ayyubiyah ke tangan dinasti Mamalik Bahriyah. Pergolakan politik terus berlangsung, akhlak masyarakat merosot, para pejabat pemerintahan mengejar kedudukan dan kemewahan, maka munculnya qasidah burdah karya beliau merupakan reaksi terhadap situasi politik, sosial, dan kultural pada masa itu, agar mereka senantiasa mencontoh kehidupan Nabi yang berasaskan uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik, mengendalikan hawa nafsu, dan kembali kepada ajaran agama Islam. Imam Al-Busiri menghabiskan hidupnya di Mesir, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 698H atau 1298 Masehi, menurut mayoritas pendapat, pada usia 88 tahun, dan dimakamkan di samping gurunya, Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang berada di kota Alexandria, Mesir. Sejarah ringkas Al-Burdah.
Salah satu karya monumental beliau adalah Qasidah Al-Burdah yang terdiri dari 160 bait atau sajak, ditulis dengan gaya bahasa yang menarik, lembut dan elegan, berisi panduan ringkas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW, cinta kasih, pengendalian hawa nafsu, doa, pujian terhadap Al-Quran, Isra' Mi'raj, jihad dan tawassul. Dengan memaparkan kehidupan Nabi secara puitis, Al-Busiri bukan saja menanamkan kecintaan umat Islam kepada nabinya, tetapi juga mengajarkan sastra, sejarah Islam, dan nilai-nilai moral kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Qasidah Burdah senantiasa dibacakan di perkampungan, perkotaan, dan terutama di pesantren-pesantren salaf. Nama Burdah muncul setelah Imam Al-Busiri diserang sebuah penyakit, sehingga separuh tubuhnya lumpuh. Beliau berdoa tak henti-hentinya sambil mencucurkan air mata, mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menulis bait-bait syair pujian atau qasidah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan disusun dengan begitu indah. Lalu rangkaian syair-syair itu dibaca berulang-ulang oleh beliau. Suatu saat, beliau tidak dapat menahan kantuknya, lantas tertidur dan bermimpi melantunkan syair-syair yang ditulisnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyentuh bagian tubuhnya yang lumpuh. Setelah itu, Nabi memberikan jubah sufi atau burdah kepada Al-Busiri. Kemudian beliau terbangun dan mampu berdiri seperti sedia kala. Awalnya Al-Busiri memberi nama karyanya ini dengan nama Qasidah Mimiyah karena bait-bait sajaknya diakhiri dengan huruf mim. Selanjutnya, qasidah ini dikenal dengan Qasidah Bara'ah, sebab menjadi cikal bakal sembuhnya sang pujangga dari kelumpuhannya. Hanya saja nama Qasidah Burdah lebih populer di kalangan umat Islam dibandingkan sebutan yang lain. Beberapa keistimewaan Burdah. Ketika Hadramaut tertimpa paceklik, hingga banyak binatang buas berliaran di jalan, Habib Abdurrahman Al-Mashhur memerintahkan setiap rumah untuk membaca Burdah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, rumah-rumah mereka aman dari gangguan binatang buas. Habib Salim mengatakan bahwa burdah ini sangat mujarrab untuk mengabulkan hajat-hajat kita dengan izin Allah. Namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai sanad ke Imam Busiri, mengulangi bait Maulaya Salli wa Sallim Daiman Abada, berwudu, menghadap kiblat, memahami makna bait-bait, dibaca dengan himmah yang besar, beradab, memakai wewangian. Presiden Czechia, Aslan Mashkadov pernah berkata, "Tahukah Anda berapa orang tentara kami semasa kami menumpaskan Rusia? Tidak lebih dari 4.000 orang di seluruh Czechia. Hanya 837 mujahidin sahaja berada di Grozny, ibu kota Czechia. Tentara Rusia yang mengepung Grozny berjumlah 12.000 orang. 837 mujahidin menewaskan 12.000 tentara Rusia. Sebelum kami tolak ke medan pertempuran, kami duduk dalam lingkaran dan mengalunkan Qasidah Burdah Al-Busiri. Kami mengalunkannya secara bersamaan dengan kuat, sehingga terdengar bagai satu suara. Kemudian kami bersalawat kepada Nabi dan berzikir, lalu kami keluar dan berperang." Golongan pengingkar burdah. Meskipun Qasidah Burdah terbukti ampuh, dan pengarangnya tidak disangsikan lagi ketasawufannya dan kealimannya, namun masih ada saja beberapa golongan yang mensyirikkan burdah dan membid'ah-bid'ahkan burdah. Mereka berdalih bahwa Qasidah Burdah terdapat beberapa syair yang berlebih-lebihan dalam menjunjung Nabi Muhammad atau ghulu. Dalil yang mereka usung biasanya adalah hadis yang berbunyi, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Janganlah kalian mengagungkan diriku seperti kaum Nasrani yang mengagungkan Isa putra Maryam. Dengan beralandaskan hadis di atas, mereka menganggap mengagungkan beliau merupakan sikap ghulu atau berlebih-lebihan yang dapat membawa orang kepada perbuatan syirik. Juga mereka berpendapat bahwa menyanjung beliau lebih tinggi dari manusia yang lain dan memandang beliau memiliki kelebihan-kelebihan lebih dari manusia biasa, itu adalah bid'ah keagamaan dan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Pengertian dan pemikiran mereka seperti itu adalah sangat naif sekali,
Kalau kita teliti hadis di atas, tersebut yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu orang yang mengagungkan beliau seperti orang Nasrani yang mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Pengagungan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah melampaui batas, yang mana mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Apalagi orang-orang Katolik, di samping menganggap Nabi Isa anak Tuhan, beliau juga dianggap sebagai Tuhan di bumi. Pengagungan seperti inilah yang dilarang oleh agama Islam dan dianggap syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak melampaui batas kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya yang paling mulia dan takwa, dan tidak disertai kepercayaan seperti kaum Nasrani, maka cara itu tidak bertentangan dengan tauhid atau musyrik. Bahkan mengagungkan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci. Allah berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-A'raf 157. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat di atas menurut ahli tafsir berarti pujian, thana Allah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan kemuliaannya serta maksud meninggikan dan mendekatkannya. Dan orang-orang beriman disuruh juga bersolawat, memuji atau meninggikannya, dan bersalam pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak firman-Nya yang mengagungkan dan menyifatkan Rasul-Nya sebagai sifatnya, Halim, Karim, dan sebagainya. Sedangkan sifat Allah, Rauf, hanya disifatkan untuk Rasulullah, tidak kepada para Rasul-Nya lainnya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Sifat Allah yang disifatkan kepada para Rasul-Nya ini mempunyai makna majazi atau kiasan, sedangkan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang hakiki. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, bahwa para sahabat memohon hujan dengan tawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sewaktu orang-orang dianugerahi hujan, mereka berebut untuk menyentuh Abbas dan mengatakan, "Selamat atasmu, wahai penurun hujan untuk Haramain." Para sahabat mengerti dan mengetahui bahwa penurun hujan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Abbas R.A. penurun hujan secara kiasan. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat mengatakan bahwa julukan seperti itu adalah hulu dan bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Itulah juga yang dimaksud dalam kitab Burdah, karya Al-Imam Al-Busiri, yang sebagian besar isinya memuliakan, mengagungkan dan mensifati Rasulullah sebagai penolong, pengampun dosa, dan lain sebagainya. Sudah tentu Al-Imam Al-Busiri itu sadar dan yakin serta mengetahui bahwa pemuliaan, pengagungan dan pensifatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah, makhluk,
tidak setaraf dengan pemuliaan, pengagungan, dan pensifatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Pencipta, Al-Khaliq.